Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Minanto. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 2504011322204. Nomor peserta PPG 610595000262. Video praktik pembelajaran dilaksanakan di kelas 7 SMP Negeri 7 Sanggau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dengan materi ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran inquiry based learning. Rekaman ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 bulan Oktober tahun 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Mulai belajar, kita berdoa. Untuk itu yang berdoa Arya Putra, tolong isi doa. Belum belajar kita doa dulu. Kemudahan dalam menyerap ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Untuk kehadiran siapa yang tidak hadir? Cynthia. Apa keterangannya? Hadir ya. Yang lainnya berarti masuk semua. Oke, baik, pada hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Kemarin masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Yang terakhir kali pertemuan dengan Bapak tentang apa? Ada yang masih ingat? Jujur. Nah, apa yang bisa menyebutkan pengertian jujur? Jujur artinya berkata apa adanya. Beri tepuk tangan dulu. Berkata apa adanya. Ya. Nah, jangan dilupakan pelajaran-pelajaran sebelumnya itu, jangan dilupakan. Ya. Nah, jadi harus diingat terus. Nah, jadi untuk materi hari ini kita nanti akan belajar materi baru. Mungkin kalian belum pernah mendengar atau masih asing dalam telinga kalian. Ya, nah yang ada di layar di depan ini. Dibaca coba Bobi apa Bob? Judul besarnya apa itu? Sholat gerhana, sholat istisqa, sholat jenazah. Ya, sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Ya. Oke, untuk hari ini tolong nanti diperhatikan apa yang Bapak sampaikan dan nanti kita akan diskusikan materi pada hari ini. Sekarang di atas meja kalian ini khusus buku pelajaran agama Islam, tidak ada buku yang lainnya ya. Di dalam boxnya nanti ada memuat pengertian, ada memuat tata caranya, niatnya, mencari jawabannya, kemudian didiskusikan, dituliskan di lembaran ini ya. Kemudian nanti ditempelkan kalau tidak. Silakan didiskusikan. Ayo,
Ini juga kita ya ngumpul ini dengan apa sih yang diurus mereka ini? Pertama adalah ya ditulis poin-poinnya kalian ini nanti dulu apa materinya. Nah, pengertian itu apa? Bukunya ambil bersama. Bawa bukunya, kamu juga apa? Ya, ada yang nulis pengertian, ada yang nulis tata caranya, nanti jadi tahu semuanya. Nah, dibagi lagi. Jadi satu-satu ini boleh mencatat, ada yang gimana, yang apa, pakai buku yang lain, bukunya satu-satu. Nanti kalau udah tadi harus di Bobi mana bukunya? Lagi ada. Ya silakan ditanyakan yang detail-detailnya tentang materi yang sudah disebutkan kawannya. Itu bergeser dia membelakangi bumi, makanya dia seolah-olah hilang, habiskan. Nah itu namanya fenomena gerhana bulan, membelakangi bumi, jadi tempat kita gelap. Sama juga matahari, matahari juga sama, berada di belakang bumi. Kayak gini, berarti buminya berada di depan sini, mataharinya di belakang bumi. Nah maka disebutlah fenomena gerhana matahari. Nah, biasanya ada fenomena gerhana matahari yang sampai habis. Ada matahari yang cincin, ini matahari cincin, ya, karena fenomena matahari cincin. Nah ini gambarannya, kalau kalian belajar IPA sudah belajar juga. Gerhana bulan berubah menjadi merah tua coklat. Nah, terjadinya kedua purnama, full moon pada satu bulan kalender. Posisi bumi di antara matahari dan bulan. Ini posisinya ketika terjadi gerhana matahari. Ini gerhana matahari total. Nah, ini bulan ini berada di tengah-tengahnya. Bulan berada di tengah. Posisi bulan di antara matahari dan bumi. Makanya ini dinamakan gerhana matahari total. Ini terjadi di Indonesia pada tahun 9 Maret 2016. Kalau sudah lahir belum? Sudah. Maret 2016. Nah ini orang melaksanakan sholat gerhana ini biasanya dilaksanakan di lapangan terbuka, ya. Kayak di sini contohnya di Nanggapiang tuh dilaksanakan sholatnya yang di lapangan. Nah ini tadi Bapak namakan sholat yang kita pelajari ini namanya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu berarti sebenarnya sangat dianjurkan, atau dia penekanannya harus dilakukan. Ya, benar tidak wajib tapi harus dilakukan. Kalau bisa dilakukan.
Nah, itu namanya sunnah muakkad, ada penekanannya sendiri, sangat dianjurkan. Nah, kemudian utamanya adalah secara berjamaah. Meskipun dilakukan boleh sendiri juga boleh sendiri juga. Nah, sholat gerhana yang boleh diskusikan ke kalian, yang pertama adalah 2 rakaat. Yang pertama niatnya adalah sholli sunatal mukli, rakaat ini makmumah lillahi ta'ala. Kalau sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan juga sama, sholli sunatan usufi rakaat ini imaman lillahi ta'ala. Ini kalau jadi makmum, yang ini makmum, yang ini jadi imam, ya, beda bedanya makmum dan imam. Nah, ini tata cara sholatnya, gerakannya orangnya. Yang pertama takbir, ya, baca Al-Fatihah, ruku, ini apa? Sujud. Nah, yang ini duduk di antara yang sujud. Itu tata cara sholat gerhana. Seperti biasa, yang pertama adalah takbir, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku 2 kali, ya, berdiri dari ruku, dilanjutkan Al-Fatihah, dan dianjurkan untuk membaca ayat surah dalam Al-Quran. Dan yang keenam adalah ruku kedua, iktidal, sujud 2 kali, berdiri rakaat yang kedua, sama kayak yang pertama, dan diakhiri salam. Kemudian setelah salam itu baru nanti ada ditutup dengan khutbah sholat gerhana. Oke, ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat sholat gerhana. Dibaca sesi yang pertama apa sesi? Menjaga kebersihan. Oke. Bawahnya keterangannya di bawah baca juga ini. Sebelum melaksanakan sholat gerhana, pastikan diri dan tempat pelaksanaan sholat dalam keadaan bersih. Yang pertama adalah sebelum melaksanakan sholat itu gerhana, yang pertama adalah tubuh kita ini adalah bersih. Kemudian tempatnya juga bersih. Jangan kita tempatnya kotor-kotor, misalnya di lapangan kasih kain sapi atau kambing, kita sholat di situ. Nah, itu nggak diperbolehkan. Atau banyak sampah-sampah di situ. Ya, ini harus diperhatikan. Boleh benar kita melaksanakannya di tempat terbuka di lapangan, tapi harus perhatikan juga tempatnya. Yang kedua, hobi dibaca. Tidak membawa air. Sholat gerhana dilakukan secara berjamaah, menghindari melakukan hal-hal yang dapat mengganggu orang saat pelaksanaan sholat. Ya, tidak mengganggu orang lain. Ya, jangan sampai kita melaksanakan sholat ini dapat mengganggu orang lain, kenyamanan orang lain. Ya, karena kita di situ berjamaah, berkumpul ramai. Yang ketiga, baca biasa. Menjaga khusyuk, berusaha untuk tetap khusyuk dan hidup terus fokus selama sholat hidup meraih manfaat maksimal dari sholat. Ya, menjaga khusyuk, berusaha untuk khusyuk dan tetap fokus. Walaupun kita ramai, ya, ramai di tempat terbuka, kita harus khusyuk. Karena ramai orang sebelum anak ini. Nah, kalian kalau sholat zuhur berjamaah aja, ada yang freestyle, ada yang ikut ini. Nah, sehingga itu mengganggu orang lain, ya, mengganggu orang lain, jadinya tidak khusyuk. Ya. Kemudian sholat istiqomah adalah sholat untuk meminta hujan. Ya. Dia sama 2 rakaat juga.
5 kali takbir. Nah itu sholat istiqo. Imam mengeraskan suaranya. Mengeraskan suaranya itu bersuara, nggak seperti kita sholat zuhur dan sholat asar. Kalau sholat asar kita nggak mengeraskan suara. Kemudian nih yang mungkin yang terakhir, memindahkan selendang. Nah jadi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika saat berkhutbah sempat memindahkan ridho atau selendang dari bagian kanan tubuh ke bagian kiri. Nah jadi dibalikkan sunahnya Rasulullah pada saat Rasulullah menyampaikan khutbah. Ini yang dilakukan Rasulullah, memindahkan selendang. Kemudian berdoa. Kemudian ada hal-hal sunnah dalam sholat istiqoh, berjamaah, banyak bersedekah, puasa sunnah 3 hari sebelumnya, mandi dan bersiwak. Bersiwak tahu? Tahu bersiwak? Gosok yang pakai akar siwak namanya. Kalau ada kalian sholat di masjid, terus ada orang namanya siwak. Tidak pakai parfum atau perhiasan, membawa hewan ternak. Oke, itu ya penjelasan dari sholat istiqo dan sholat gerhana. Dari sini ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Jelas semuanya? Untuk materi hari ini, marilah kita sama-sama untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada tadi pengertian sholat gerhana. Ya, sholat gerhana itu dilaksanakan pada saat gerhana. Kemudian jumlah rakaatnya berjumlah 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Kemudian ada yang kedua namanya sholat istiqo. Sholat istiqo itu namanya sholat untuk apa? Meminta hujan, ya, meminta hujan. Jumlah rakaatnya 2. Oke, ya, 2 kali. Oke, Bapak mau tanya sekarang, Bobi, sholat istiqo tadi sholat apa? Sholat apa istiqo? Meminta hujan. Sholat gerhana berapa jumlah rakaatnya? 2. Oke. Bapak rasa sudah pada paham ya? Paham. Oke, baik, kalau sudah paham, untuk melakukan pertemuan pada selanjutnya silakan kalian pelajari nanti tentang materi-materi yang berselanjutnya, yaitu tentang sholat Betul, marilah kita sama-sama tutup materi hari ini ya dengan membaca doa dipimpin oleh Arya lagi, ya. Baca surah Al-Asri. Kita membaca surah Al-Asri bersama-sama.
istighfar